Riley Day Syndrome. Hai Sobat Jiwa, how are you? Semoga kalian selalu happy dan stay healthy ya. Nah, di pertemuan kita kali ini, kita bakal membahas Riley Day Syndrome yang menyebabkan pengidapnya kebal akan rasa sakit. Pasti kalian udah penasaran banget kan? So, tanpa berlama-lama lagi, mari kita langsung bahas tema hari ini. Let's go! Aku mau tanya nih, kalian pernah jatuh enggak? Nah, setelah jatuh, pasti kalian merasa kesakitan kan? Ternyata, ada sebagian orang yang enggak merasa sakit saat mereka terluka atau saat terserang penyakit. Bahkan, mereka enggak bisa merasakan suhu, tekanan kulit, dan gerakan dari kaki serta tangan mereka sendiri. Hal ini disebut sebagai Riley Day Syndrome. Atau bisa juga disebut dengan familial dysautonomia nih, Sobat Jiwa. Riley Day Syndrome ini termasuk kondisi yang jarang banget ditemui, karena hal ini dipicu oleh gen tertentu aja. Dilansir dari Harvard Health Publishing bahwa Riley Day Syndrome ini adalah suatu penyakit autosomal resesif yang terjadi karena mutasi gen IKBKAP pada kromosom 9, yang mana keturunan Yahudi Eropa Timur menjadi orang yang sering terkena sindrom ini. Dengan skala terjadinya itu 1 dalam 3.700 orang. Gen ini juga diturunkan dari orang tua ke anaknya, atau kita tahu sebagai penyakit turunan. Nah, secara harfiah, Riley Day Syndrome merupakan suatu kondisi mutasi genetik turunan yang mempengaruhi sistem saraf yang ada di dalam tubuh manusia. Kondisi ini menyebabkan gangguan di sistem saraf otonom yang menjadi penghubung antara otak dan sumsum tulang belakang pada otot dan sel pendeteksi penginderaan. Contohnya, orang pengidap sindrom ini nggak bisa merasakan sentuhan, bau, bahkan nggak bisa merasakan sakit atau kebal terhadap rasa sakit. Tapi nih Sobat Jiwa, penderita sindrom ini dapat merasakan sakit internal seperti kram saat menstruasi. Gejala yang bakal dirasakan oleh orang pengidap Riley Day Syndrome ini berupa rasa mual bahkan muntah terus-menerus, diare, mata terasa kering dan perih, kesulitan saat menelan makanan, demam, kejang, dan masih banyak gejala lainnya. Kejadian seperti patah tulang dan menggigit lidah bukanlah hal yang asing bagi orang dengan kondisi ini. Hal ini tentu mengkhawatirkan ya Sobat Jiwa. Takutnya ada beberapa penyakit atau cedera yang tidak disadari, kemudian bisa membahayakan atau mengancam keselamatan pengidapnya. Lalu gimana sih caranya mengurangi gejala akibat sindrom ini? Nah, bagi orang pengidap Riley Day Syndrome ini akan menerima berbagai macam pil obat-obatan untuk mengontrol muntah dan kejang-kejang yang dirasakannya, serta pemberian susu untuk mengatasi asam lambung, obat untuk mencegah mata kering, terapi fisik dada, juga pemberian cairan dan nutrisi yang cukup itu sangat dibutuhkan loh Sobat Jiwa. Namun, perlu digarisbawahi kalau Riley Day Syndrome ini adalah penyakit turunan, jadi tidak bisa disembuhkan. Aku harap teman-teman dengan kondisi Riley Day Syndrome ini selalu diberi kekuatan dan keselamatan. Nggak kerasa nih, aku harus pamit undur diri. Dan besar harapanku informasi di pertemuan kali ini bisa memperluas wawasan Sobat Jiwa. Sampai jumpa di kesempatan lainnya ya. Dadah!